Gue kira tumbal proyek tuh cuma ada ketika lo tuh mau bangun sesuatu yang bertujuan untuk tempat menjual sesuatu gitu loh, kayak mall atau ruko gitu-gitu. Gak taunya gue baru tahu kalau proyek pembangunan jembatan tuh juga perlu tumbal proyek. Jadi gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar kita. Katanya sekitar tahun 2000 tuh ada proyek pembangunan jembatan di daerah Kalimantan. Katanya proyek pembangunan ini tuh makan waktu selama bertahun-tahun gitu, selama proses pembuatannya. Jadi ada mandornya, kita sebut aja Pak Karto. Pas ditunjuk untuk ngebangun proyek jembatan ini, Pak Karto tuh seneng banget, karena ini tuh kalau dilihat-lihat lagi kan proyek gede ya, maybe. Singkat cerita mulai nih proses pembangunannya. Selama pembangunan tuh lancar-lancar aja maybe. Tapi ada tiang yang gak bisa berdiri kokoh gitu. Udah dicoba berbagai cara, di semen, pakai beton, pakai ini itu tuh tetap aja nggak bisa berdiri sempurna kayak bangunan-bangunan lainnya Pak Karto ini. Semua kuli di situ tuh bingung banget, benar-benar nggak kayak biasanya banget lah. Sampai proyeknya tuh sempat di hold dulu beberapa hari, dan Pak Karto tuh ngehubungin teman sesama mandor lainnya. Dia konsul lah panjang lebar, dan temannya tuh bilang, "Loh, kamu nggak pakai Mbah Wiryo emang?" Di situ Pak Karto tuh bingung. Akhirnya dijelasin lah sama temennya. Jadi si Mbah Wiryo ini tuh emang orang pintar yang selalu ngebantu proyek-proyek gede biar lancar. Disuruh lah tuh Pak Karto ke Mbah Wiryo ini. Besokannya pagi-pagi kayak jam 9-an, Pak Karto jalan tuh ke tempatnya Mbah Wiryo. Agak jauh kayak masuk-masuk ke pedalaman sawah gitu. Sampai akhirnya ketemu nih rumahnya. Di situ Pak Karto tuh langsung memperkenalkan diri dan ngasih tahu tuh apa aja keluhannya selama proyek pembangunan. Langsung disuruh tuh sama Mbak Wiryo untuk nanem kepala kerbau di lokasi pembangunan proyek, dan kayak dikasih bacaan-bacaan juga gitu. Akhirnya Pak Karto tuh langsung ke lokasi pembangunan dan minta tolong temennya buat cariin kepala kerbau buat ditanam. Pas udah ditanam, besokannya tuh Pak Karto langsung nyuruh semua kuli untuk ngelanjutin pembangunannya pagi-pagi. Nah pas besokannya ini Muimbi, tetap sama tuh ternyata bangunan tiangnya tuh tetap nggak bisa kokoh. Dan Pak Karto di situ tuh udah kebingungan banget. Nah karena kemarin udah minta nomor telepon si Mbah Wiryo, langsung lah pada saat itu juga dia nelfon Mbah Wiryo pakai HP-nya. Dikasih tahu tuh kalau ini tuh tetap nggak berfungsi. Padahal si Pak Karto tuh udah nanem sesuai petunjuk. Bahkan sampai didoa-doain juga tetap nggak bisa. Akhirnya si Mbah Wiryo tuh di situ langsung nyuruh Pak Karto untuk nyari tumbal lainnya. Tapi Muibi, kali ini tuh udah bukan binatang lagi, tapi manusia. Kaget banget tuh sebenarnya si Pak Karto ngedenger itu. Tapi demi keberhasilan proyek ini, Pak Karto tuh rela buat dengerin si Mbah Wiryo. Di situ Pak Karto diminta untuk cari tumbal 2 kuli yang kerja di situ juga. Nah, karena si Pak Karto bingung untuk ngerjain ini sendirian, akhirnya dia ngajak satu orang kepercayaannya yang udah kerja bareng sama Pak Karto dari lama. Tapi kuli juga, Nat? Kuli juga sih, Muy. Tapi dia tuh orang kepercayaannya si Pak Karto ini, bisa dibilang kayak asistennya gitulah. Nah, sebut aja namanya tuh Mas Raihan. Diceritain lah semuanya ke Mas Raihan ini. Dan Mas Raihan di situ tuh ngasih tahu gimana kalau ngerjain proyek ini tuh pas lagi hujan gede, jadi tuh jalanan licin dan dibikin celaka aja. Nanti dibantu senggol sama Mas Raihan. Pokoknya ini tuh kalau dibayangin tuh bener-bener di luar nalar banget Muimbi. Gue aja sampai ngilu sendiri. Terus abis itu akhirnya udah nih, karena musim hujan juga, pas banget lagi ngerjain proyek tuh hujan deras. Pas lagi hujan-hujannya, semua kuli tuh disuruh tetap kerja karena ngejar target waktu. Terus ada nih satu kuli namanya Mas Riko. Dia tuh ditargetin nih sama si Mas Raihan untuk jadi tumbalnya. Jadi si Mas Riko ini tuh lagi ngecek sambungan besi tiang di bawah jembatan. Nah karena di situ hujannya lagi deras banget, pasti kan airnya tuh kena mata terus kan. Jadi si Mas Riko ini tuh nggak bisa ngeliat jelas-jelas banget lah, karena di situ dia tuh juga terus-terusan ngelap mukanya pakai tangannya dia. Terus si Mas Raihan ini tuh ngebuat celakanya dengan ngebuat pegangan tangga yang ada bautnya itu tuh dibuat kendor sama dia. Akhirnya si Mas Riko ini tuh jatuh, kepalanya kejedot dan langsung jatuh ke kerikil-kerikil semen dan aspal. Anjir. Akhirnya si Mas Riko ini tuh jatuh,
kepalanya kejedot dan langsung jatuh ke kerikil-kerikil semen dan aspal. Anjir. Di situ langsung berdarah-darah dia kepalanya, dan pas berusaha digerak-gerakin, Mas Riko ini tuh udah nggak bernyawa. Anjir. Nah, lega banget tuh Pak Karto di situ. Sebenarnya dia tuh nggak tega juga ya, cuma mau gimana lagi, demi keberhasilan proyeknya, dia jadi harus tega aja di situ. Nah, untuk kuli yang satu lagi, mereka masih bingung tuh gimana caranya, karena setelah kejadian si Mas Riko, kuli-kuli yang lain kan pasti akan lebih ekstra hati-hati kan dari kemarin. Di situ Pak Karto tuh bener-bener masih mikir tuh caranya gimana. Sampai akhirnya dia nyobalah ngehubungin ke Mbah Wiryo. Dia nanya nih, kalau cuma satu kuli aja bisa nggak? Tapi jawaban Mbah Wiryo tuh bilang nggak bisa. Tapi Pak Karto dikasih waktu tambahan sekitar 3 bulan untuk nyari satu tumbal lagi. Nah, ngedenger itu Pak Karto lega banget. Jadi di situ dia masih ada waktu 3 bulan untuk mikirin rencana selanjutnya kan. Akhirnya proyek berjalan seperti biasa. Tiang yang tadinya nggak bisa kokoh udah bisa berdiri kokoh kayak biasanya. Dan karena ini proyeknya butuh lumayan cepat, jadi Pak Karto tuh ngelemburin kuli-kuli lainnya. Jadi kayak sampai jam 12-an tuh mereka masih kerja. Nah, tapi kalau malam tuh biasanya Pak Karto cuma sampai jam 9-an. Jadi ngegantiin Pak Karto sampai jam 12 tuh Mas Raihan, buat ngemandorin si kuli-kuli lainnya. Sekitar jam 10-an, tiba-tiba hujan deras banget Bi. Karena Mas Raihan kasihan sama kuli-kuli yang lembur, akhirnya si Mas Raihan nih nyuruh semuanya tuh berhenti. Nah, pas kuli-kuli lainnya lagi neduh, Mas Raihan tuh jalan-jalan pakai payung buat ngeliatin bangunan-bangunan. Dia jalan-jalan sekeliling proyek, dan pas di ujung jembatannya, agak jauh dari kuli-kuli lainnya, Mas Raihan tuh posisinya lagi jongkok gitu buat ngecek bangunan di bawahnya. Nah, pas dia lagi jongkok dengan keadaan hujan deras banget dan dia pakai payung doang, tiba-tiba dari belakang Bi, ada mobil kenceng banget nabrak Mas Raihan sampai kedengeran bunyi kretek gitu. Anjing. Wah, anjir. Karena posisinya Mas Raihan itu kan lagi jongkok ya. Di situ Mas Raihan tuh meninggal di tempat, dan mobil yang nabrak Mas Raihan tuh langsung pergi ngebut putar balik. Di situ karena posisi kuli-kuli yang lain sama tempat Mas Raihan tuh agak jauh, jadi nggak kelihatan kan. Akhirnya besok paginya tuh jasadnya Mas Raihan baru ketemu sama kuli-kuli lainnya. Wah, anjir. Dan pas Pak Karto datang, Pak Karto tuh kaget banget ngeliat si Raihan. Langsung lah si Raihan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi ya walaupun kondisinya si Mas Raihan juga udah sampai putih satu badan gitu, jadi emang gak bisa berharap apa-apa lagi sih Bi. Jadinya Pak Karto kehilangan satu orang kepercayaannya dia nih. Nah, singkat cerita, seminggu udah berlalu nih Bi. Tapi di sana tuh malah jadi banyak kejadian mistisnya. Kayak ada cerita dari beberapa kuli Pak Karto, kalau mereka tuh lagi lembur malam-malam, suka tiba-tiba ngeliat sosok Mas Raihan lagi jalan ngesot pakai payung gitu dari ujung jembatan. Bahkan kadang ada sosok laki-laki besar berbulu duduk di pinggiran jembatan. Sama yang terakhir, katanya tuh ada juga suara perempuan ngelengking banget setiap mereka tuh lagi ngerjain proyeknya. Dan akhirnya tapi proyeknya tuh berjalan lancar sampai selesai tanpa kendala apapun lagi. Tapi katanya sih suka banyak kecelakaan nih di jembatan itu setelah jembatannya jadi. Dan katanya kalau lewat sana tuh harus bunyiin klakson 2 kali, karena ya buat ngehormatin 2 tumbal itu. Nah, tapi yang nabrak Mas Raihan tahu nggak siapa? Nah ternyata yang nabrak Mas Raihan itu tuh Pak Karto. Anjing. Anjir.